Sigul ini looks eksterior depannya kayak Lambo ya sobat setir, ganteng banget. Hai sobat setir, balik lagi sama gue Audrey di setir kanan, dan kali ini gue udah ada di booth-nya BYD dan udah ada di sebelah mobil dengan warna paling eye-catching ya di booth-nya BYD. Dan ini adalah BYD Sigul sobat setir. Gimana looks-nya? Super lucu ya sobat setir, lucu tapi kayak dia agak kotak-kotak garang juga gitu. Nah, BYD Sigul ini merupakan adiknya dari BYD Dolphin nih sobat setir, dan konsepnya sendiri dia adalah gabungan BYD Dolphin dan Atto 3 gitu. Tapi dia versi lebih mininya, lebih compactnya juga. Saingannya juga ada beberapa nih sobat setir di dunia EV gitu ya, seperti Netavi dan juga Wuling Bingo. Oke, setir kanan juga udah pernah review nih sobat setir si BYD Dolphin kakaknya. Jadi kalau misalkan kepo boleh klik linknya di atas. Oke, tanpa berlama-lama lagi gue udah gak sabar buat mengulas abis tentang BYD Sigul. Jadi kita langsung ke videonya, let's go. Nah sobat setir, kita akan mulai dari eksterior depannya, let's go. Bentar, telepon. Bentar ya. Halo? Kenapa mah? Angkat jemuran? Aku kan lagi di Bangkok. Ya nggak tahu, taruh lagi review ya, bentar ya. Sorry ya sobat setir, biasa orang sibuk ya, gue banyak yang nyari gitu. Jadi langsung lanjut lagi aja ya. Nah, sama kayak yang gue bilang, jadi secara looks-nya dia sebenarnya versi imut tapi garang juga gitu. Kalau misalkan Wuling Bingo kan mirip-mirip nih looks-nya. Kalau Wuling Bingo kayak versi anak baiknya, ini kayak versi yang marah-marahnya gitu, sobat setir, lebih agresif ya gitu ya. Apalagi bagian si lampunya nih, dia kayak lampunya garang juga, keren. Dan gak cuma garang doang nih looks-nya, tapi dia juga udah canggih sobat setir karena udah full LED dan menggunakan BYD teknologi gitu. Nah, untuk bagian depan ya dia clean karena mobil EV juga ya, jadi grillnya juga tertutup, clean, cuman ada emblem BYD-nya. Jadi ngasih kesan simple gitu. Nah, ke bawah baru ada lubang-lubang pendingin untuk mendinginkan si baterainya nih sobat setir gitu. Jadi looks-nya bener-bener simple, gue suka sebenarnya. Sekarang tanpa berlama-lama lagi gue akan lanjut ke bagian sampingnya, let's go. Masuk ke bagian sampingnya, pertama-tama gue lihat secara looks overall sampingnya itu dia mirip-mirip sama kayak car Jepang ya sobat setir, karena dia mini-mini, kelihatan banget compactnya kalau dari samping. Nah, lanjut ke bagian spion. Spionnya juga dia bentuknya masih cute gitu ya, membulat. Kemudian ini kita langsung lanjut lagi ke bagian handle pintunya. Di bagian handle pintunya yang bagian row depan nih ada buat keyless entry-nya. Oh iya, di bagian spionnya juga ada NFC-nya sobat setir. Jadi kalau mau masuk bisa lewat keyless entry, bisa juga tap kartu dari NFC-nya. Canggih banget ya, emang khas BYD nih menggunakan NFC. Lanjut lagi di bagian bawah nih ada cladding hitam ya, menjadi pemanis juga sobat setir. Dan untuk bagian kaca belakang nih khas BYD juga, seperti BYD Dolphin tentunya ya, ada ornamen aksen ya. Kalau yang di BYD Dolphin itu dia seperti guratan-guratan, kalau di bagian sini kayak diamond gitu ya. Nah, turun nih sobat setir ke bagian bannya. Bannya sendiri dia dari Linglong dengan size-nya adalah 175/55R16. Menariknya juga si velgnya dia berwarna dan two-tone juga ya sobat setir, ada yang warna abu tua, di sini juga ada yang sedikit metalik juga. Terus untuk model velgnya juga dia menggunakan model velg 5 pala. Keren, cukup sporty, simple juga sobat setir. Remnya juga rem cakram nih depan belakang. Nah, untuk dimensinya sendiri memiliki panjang di 3780 mm, lebar di 1715 mm, dan tingginya di 1540 mm. Dan untuk wheelbase-nya di 2500 mm, sedangkan ground clearance-nya adalah 150 mm. Nah, masuk ke bagian belakangnya sobat setir. Dari belakang looks-nya dia gembul-gembul dan agak kayak robot ya sebenarnya, kayak tegas-tegas gitu, tapi di bagian sini ya menggembul gitu. Nah, dan yang cukup eye-catching di mata gue adalah si spoilernya, dia cukup besar ya, kayak besar keluar gitu loh, menonjol. Jadi high mount stop lamp-nya juga ikutan menonjol gitu nih sobat setir. Cukup lucu, dan di bagian bawah ya dapat rear defogger juga. Dan unik lagi nih sobat setir khas BYD, jadi lampu belakangnya memanjang dan udah LED juga, udah canggih gitu ya. Di bagian sini ini lampu sen nih sobat setir. Ini adalah lampu remnya. Dan di sini yang diamond ini juga dia bisa nyala gitu sobat setir. Ini aksennya kalau kita lihat nanti lampunya nyala itu dia diamond gitu, lucu banget, keren. Dan di bawahnya ada emblem Build Your Dreams.
Di bagian sininya itu dia kalau kita translate nih Sobat Setir artinya adalah sigul gitu. Lanjut lagi dapat sensor mundur nih Sobat Setir, ada 3 titik, 1, 2, 3. Dan ada kamera mundurnya juga. Oke, sekarang kita coba intip bagasinya ya. Nah, buat bagasinya sendiri menurut gue ini cukup besar sih buat ukuran mobil yang compact gitu ya. Kurang lebih kapasitasnya adalah 300 liter Sobat Setir, tapi kalau row 2-nya dilipat, diratain, kapasitasnya bisa mencapai 900 liter. Jadi sangat mumpuni gitu ya buat kita-kita yang misalnya mau belanja atau mau naruh barang. Di sini aman banget Sobat Setir. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita coba lihat motor listriknya. Let's go! Nah Sobat Setir, untuk motor listriknya sendiri dia dibekali dengan tenaga 75 HP dan torsinya di 135 Nm, penggerak depan juga, dan akselerasi 0 ke 100-nya 13 detik nih Sobat Setir. Dan untuk urusan baterai udah nggak perlu khawatir ya kalau BYD, karena dia menggunakan BYD Blade Battery, jadi aman banget Sobat Setir kalau misalkan terbakar, tergiles itu udah super aman. Menggunakan platform i3.0 juga, memang khasnya BYD juga nih ya. Dan untuk kapasitas baterainya ada di 38,88 kWh, dan untuk range-nya adalah 405 km kayak dari Jakarta ke Batang tanpa perlu ngecas nih Sobat Setir, udah super aman. Nah, untuk pengecasannya sendiri support AC dan DC. Untuk DC-nya dari 20% sampai 80%-nya cukup 30 menit aja. Oke deh, gue udah gak sabar buat intip interiornya. Let's go! Mulai 70.000 per hari, bisa dapat mobil bekas. Setir kanan. Nah, sekarang gue udah ada di row 2-nya dari si BYD Sigul ini Sobat Setir. Dan menurut gue ini row 2-nya sangat nyaman dan juga masih lega ya. Ini posisi depan tuh udah gue set dengan posisi berkendara gue di 167 cm. Tapi legroomnya masih super luas, lebih dari 10 ruas jari, mungkin sekitar 12-an. Ke atasnya pun masih ada 10 ruas jari, jadi masih aman banget Sobat Setir. Dan yang paling gue suka adalah kenyamanan duduknya, ini enak banget, bener-bener empuk, joknya empuk. Dia juga bahannya dari kulit sintetis ya, dan sangat empuk. Ini memang didesain untuk 4 orang, jadi di bagian row 2-nya khusus untuk 2 orang dan sangat nyaman, menunjang kenyamanannya banget ya Sobat Setir. Dan untuk headrestnya dia adjustable juga dan sangat empuk juga, pokoknya gue bener-bener nyaman duduk di sini Sobat Setir. Oke, next ya, di row 2 ini dapat juga kantung nih Sobat Setir, dapat pocket. Kemudian di bagian door trimnya gue suka juga sama desainnya, karena dia juga 2 warna ya, biru dan warna hitam. Dan ini si bagian handle-nya dia kayak wings gitu ya, lucu banget, gue suka banget, unik, khas BYD banget ya. Memang si fitur-fiturnya tuh pasti unik-unik gitu. Dan dapat storage juga nih di bagian konsol tengahnya nih, storage buat bagian row 2 juga. Jadi sangat aman buat nyimpen barang gitu Sobat Setir. Dan buat urusan keamanannya, untuk urusan safety-nya juga oke banget, karena di sini dilengkapi dengan cukup banyak airbag nih Sobat Setir. Di bagian sini ada airbag, di bagian belakang juga. Kemudian untuk seat belt-nya dia ada 2 seat belt dan 3 titik juga. Kemudian ada ISOFIX juga, jadi kalau Sobat Setir mau bawa bayi super aman. Oke, mending sekarang gue langsung intip row 1-nya. Ada apa aja? Let's go! Masuk ke row 1 dari BYD Sigul. Pertama gue akan mulai bahas dari posisi duduknya dulu nih. Buat posisi duduknya, gue suka banget Sobat Setir. Ini ciri khas BYD juga ya menurut gue. Emang kursinya tuh dia empuk dan juga sporty gitu ya bentuknya, dan emang lumbar support juga Sobat Setir. Gue sangat suka, dan di sini ada aksen-aksen warna biru mudanya, jadi menambah kegantengannya juga ya Sobat Setir. Ini headrestnya dia fix tapi empuk dan tetap nyaman kalau menurut gue. Kemudian pengaturan joknya juga dia udah elektris nih, bisa dimaju mundurin sesuai dengan kenyamanan dan memudahkan banget ya karena udah elektris. Untuk setirnya bisa detail teleskopik. Nah, seperti itu. Kemudian di bagian setirnya dia ada stitching warna neon gitu. Jadi ini sama kayak warna bodinya, stitchingnya sangat keren dan ganteng ya. Dan di bagian sininya sama kayak BYD Dolphin juga nih Sobat Setir, ada semacam
buntut ikannya, buntut dolphinnya lucu banget sobat setir. Dan lengkap juga nih pengaturannya, bisa angkat telepon dari setir. Kemudian juga ada audio steering switch-nya. Mantep banget nih sobat setir, sangat lengkap. Nah, sekarang move ke bagian depan gue. Di sini ada instrumen cluster, ukurannya di 7 inch. Jadi dia mungil-mungil imut, tapi menurut gue ini bagus banget karena dia udah full digital dan full color juga. Di sini juga gue bisa lihat berbagai informasi ya, misalnya sisa baterai, sisa range, terus juga ini pintu ada yang kebuka nih, bisa ada informasi juga nih di bagian sini. Terus driving mode juga semua bisa dilihat dari si instrumen cluster ini gitu sobat setir. Nah, balik nih ke bagian depan nih, ke bagian dashboard. Gue suka banget sama dashboardnya, dia berlayer gitu ya, dan two tone juga warnanya, ada warna birunya, warna hitamnya. Di sini juga ada list birunya yang metalik warnanya. Gue suka banget sobat setir, beneran terlihat mobil yang mahal, luxury. Gue suka banget. Dan soft touch juga nih, di bagian sini soft touch, di bagian armrestnya juga soft touch, di door trimnya juga ada bagian yang soft touchnya sobat setir. Kemudian sini ada diamond yang bolong, dan ini unik banget karena si diamond bolong ini ternyata AC sobat setir. Jadi kalau misalkan gue nyalain AC, dia keluar juga nih AC dan anginnya nih dari si bolong-bolong fisik ini, lucu banget. Nah, bagian bawahnya ini yang beneran kisi-kisi AC-nya ya sobat setir, dia horizontal gitu, dan ada aksen yang warnanya sesuai dengan si eksteriornya gitu. Oke sobat setir, ini untuk head unitnya sendiri, dia size-nya adalah 10,1 inch, dan di sini menjadi pusat pengaturan dan informasi dari mobil ini juga. Kayak ini ada informasi tentang driving behavior-nya, health service-nya, terus kalau kita pindah ini untuk radio, audio gitu ya, ada voice assistant juga, jadi kalau mau mengemudi sambil nyalain musik misalnya itu udah gampang banget. Terus di bagian image ini untuk parkir nih, jadi bisa kita aktifin sensor parkirnya, ada kameranya juga sobat setir. Kemudian di sini pengaturan untuk koneksinya, kemudian ini untuk audionya mau seberapa kencang nih misalnya. Kemudian ada pengaturan display juga, kayak gelap terangnya seperti itu. Kemudian di bagian di pilot, di sini bisa ngatur juga nih electronic parking brake-nya, electronic stability control-nya mau dinyalain atau enggak gitu. Ada parking assist-nya juga. Di sini juga ada reverse view nih. Nah, jadi kita bisa lihat juga nih sobat setir. Kemudian di New Energy, di sini energinya juga bisa kita atur ya, ada energy regeneration, ada yang standar, ada yang large. Kemudian ada display range on board, ada yang standar dan dynamic juga, dan ada informasi sisa baterainya. Kemudian untuk charge settingsnya di sini juga bisa diatur nih sobat setir, ada mau diaktif atau mau aktif gitu. Ada energy consumption listnya juga, di sini juga menjadi informasi juga nih sobat setir, kayak misalnya total mileage-nya udah 23 km, driving time-nya berapa lama nih, baru 5 jam misalnya, atau average speed-nya kayak gitu. Nah, di sini juga merupakan informasi grafik si konsumsi KWH kita berapa gitu. Next ke vehicle settings, di sini juga ada light ambient nih sobat setir, ini bisa diatur lampunya. Dari sini mau level berapa gitu ya, keren banget. Terus ada driving comfortness adjustment, ada sport, ada comfort nih si brake pedal adjustmentnya. Jadi kalau mau ngerem misalnya mau lebih smooth aja atau mau lebih pakem lagi ngeremnya. Nah untuk bagian AC-nya juga nih canggih banget ya sobat setir, bisa kita schedule kayak misalnya kita mau AC-nya nyala sebelum kita masuk berapa lama nih misalnya. Wih keren banget ya. Nah untuk doors, windows, and lock-nya di sini juga keren banget nih sobat setir, bisa disetting kayak misalnya auto lock when driving. Jadi kalau kita driving dia langsung ke lock, terus misalnya long press switch to lower window, jadi kalau misalkan kita mau turunin bisa di long press kayak gitu sobat setir. Canggih banget. Nah di sini juga untuk intelligent notification-nya bisa diatur kayak misalnya di sini suaranya kah, atau vehicle alert sound-nya nih, standar, brand, dan lain-lain itu. Kemudian ada vehicle health, di sini ada kita bisa atur nih service time-nya, misalnya mau kita set di 90 hari gitu. Terus service mileage-nya di berapa kilometer mau kita setnya gitu. Terus di sini juga ada overhaul kayak front wiper check, terus tire pressure-nya seperti itu, terus ada EPB-nya juga, dan ada vehicle information-nya, jadi kita bisa ngecek nih measurement. Terus ternyata lagi dalam kondisi normal gitu, sobat setir, keren banget. Oh iya, satu lagi nih sobat setir, buat layar ini juga bisa di-rotate, khas BYD banget ya. Rotate-nya juga bisa dari si setir nih sobat setir, dari tombol setir. Kemudian untuk pengaturan AC-nya,
bisa juga nih sobat setir dari bagian sini. Nah, ini untuk mengatur arah semburnya gitu. Terus ini untuk mengatur suhunya dan juga besar fan-nya. Keren banget ya. Move ke bagian sini ada start stop-nya karena lagi-lagi dia udah keyless juga ya sobat setir. Dan ke bagian sini ini sama kayak BYD Dolphin juga, jadi dia bulat. Terus kalau kita naik turunin ini adalah shortcut-shortcutnya yang nyambung juga ke head unit. Sama juga kayak transmisinya, ini mirip juga sama BYD Dolphin, jadi transmisinya bisa kita atur dari sini. Super mungil transmisinya sobat setir, beneran mungil, gemoy banget. Sebelah kanan dari transmisinya baru ada mode berkendaranya. Nah, mode berkendaranya ini juga bisa kita atur. Di sini ada 4 mode berkendara, ada eco, ada standar, ada sport, dan juga ada snow gitu. Bagian bawahnya lagi-lagi ada kisi-kisi AC. Kemudian di sini ada wireless chargingnya. Jadi keren banget dengan mobil seharga segini tapi udah dapat wireless charging. Itu menurut gue poin plus banget sih sobat setir. Bagian bawahnya, bagian bawah konsol tengah dia kan floating. Di sini masih ada storage yang lumayan luas juga, bisa buat naruh berbagai hal. Dapat colokan juga nih 12 volt dan USB yang Type A, colokan Type A gitu sobat setir. Sebenarnya gue overall amazed banget sih sobat setir dengan mobil seharga segini, tapi fiturnya yang detail-detailnya itu tetap dapat, tetap dipikirin gitu sama BYD. Keren banget, jempolan. Nah, oke, sekarang kita balik lagi ke depan yuk. Oke sobat setir, segitu aja review BYD Sigul dari gue. Dan overall menurut gue ini mobil beneran worth it banget ya sobat setir. Dan ini cocok banget buat sobat setir semua yang masih remaja misalnya dan pengen punya mobil EV pertama nih. Ini cocok banget nih BYD Sigul. Atau buat keluarga-keluarga kecil juga yang mobilitasnya tinggi di dalam perkotaan juga cocok banget nih buat bawa BYD Sigul ini sehari-hari nih sobat setir. Atau buat ciwi-ciwi kayak gue yang suka mobil-mobil mini, compact yang gak ribet, ini jadi pilihan. Dan pilihan warnanya juga sobat setir ada 4. Ada warna yang satu ini nih, yang warna hijau neon, ada warna hitam, putih, dan pink. Dan sebenarnya gue nggak sabar banget lihat yang warna pink. Jadi semoga ini beneran bisa masuk Indonesia ya suatu saat dan gue bisa langsung lihat secara langsung warna pinknya kayak apa, segemoy apa. Udah nggak sabar sobat setir. Nah, dari tadi kan gue mention ini worth it banget segala macam. Pasti sobat setir udah kepo banget sama harganya. Gue spill sedikit nih ya, harganya kisaran di 150 jutaan sampai 170 jutaan. Nah, nanti tungguin ya kalau masuk Indonesia kira-kira berapa harganya. Setir Kanan pasti akan review lagi dan pasti akan update lagi juga sobat setir. Oke, segitu aja review dari gue. Jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe. Follow TikTok dan Instagramnya Setir Kanan di @setirkanan_official. Gue Audrey, pamit undur diri. Salam Setir Kanan. Bye-bye. Dia dibekali dengan tenaga di... Oke, ulang. Terus untuk model velgnya juga dia merupakan velg 5 apa?